BYD F3 adalah mobil yang pertama BYD luncurkan di market. F3 Tian ini mobil Tian pertama yang BYD kembangkan. Stereo and exterior stereo and para memang smart. Ini selanjutnya ya. 更快速、更高效。在城市的快节奏中，我想用一杯咖啡的时间就能满电出发。Halo Kontainers, jumpa lagi dengan saya Hendra Suhara. Saya masih berada di Chengdu, Provinsi Henan, China. Saat ini saya sedang berada di iSpace BYD. Ini berfungsi tidak hanya sebagai museum, dia juga berfungsi sebagai ruang pamer dan tempat edukasi tentang kendaraan listrik atau electric vehicle ya, atau juga NEV ya, New Electric Vehicle. Di museum ini juga itu tidak hanya memperkenalkan sejarah tentang kendaraan atau sejarah tentang mobil-mobil produksi BYD ya, tapi di sini juga dipajang teknologi baterai BYD, ada ruang interaktif yang memberi pengalaman langsung kepada para pengunjung. Tujuan lain juga adalah untuk mendidik publik tentang kendaraan listrik, memperkenalkan kemajuan yang sudah dicapai oleh BYD. Selain itu juga untuk memperkuat brand BYD baik di domestik China sendiri maupun di global. CDI Space ini sendiri itu baru diresmikan pada akhir November tahun 2024 lalu. Jadi belum lama ya, supaya nggak penasaran seperti apa isinya di dalam museum ini. Yuk kita langsung aja ke dalam, kita lihat ada apa aja di sana. BYD is the big ship that I saw there. No, my grandpa said that BYD is the myth from the East. Museum ini diresmikan pada tahun 2024. BYD di iSpace yang berada di jantung kota Chengdu, Tiongkok, merupakan salah satu museum yang memajang teknologi dan membahas kendaraan listrik atau New Energy Vehicle pertama di Tiongkok. Pengunjung dapat menelusuri sejarah 3 dekade BYD, menjelajahi teknologi hijau, serta merasakan masa depan mobilitas melalui berbagai media interaktif tentang inovasi kendaraan listrik. Dengan area seluas 15.000 meter persegi di bagian dalam dan 8.500 meter persegi untuk bagian luar, pihak BYD telah menginvestasikan 200 juta yuan untuk membangun dan memposisikan di iSpace sebagai bagian strategis dari ekosistem energi barunya. Di iSpace berperan sebagai platform edukasi publik yang mendorong literasi teknologi serta membuka dialog tentang transisi menuju mobilitas bebas emisi di tingkat global. Pihak BYD ingin masyarakat melihat masa depan mobilitas sebagai sesuatu yang dekat dan relevan, bukan sesuatu yang jauh dan eksklusif, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Literasi teknologi memegang peranan penting dalam mempercepat adopsi kendaraan energi baru. Dan di iSpace dirancang sebagai jembatan edukasi yang memperkenalkan gagasan secara terbuka dan mudah dipahami. Kami percaya edukasi publik dan transparansi teknologi merupakan fondasi penting dalam mempercepat transisi energi dan membangun budaya mobilitas yang berkelanjutan, ujar Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Igel Zhao. Nah, kontainer, begitulah jalan-jalan kita di museum di iSpace BYD di Chengdu, Provinsi Henan, China.
Banyak pengetahuan ya yang kita lihat di sini. Kita bisa tahu sejarahnya transportasi di Cina, sejarah di BYD, hingga teknologi BYD saat ini. Oke, begitu aja jalan-jalan kita di museum di iSpace kali ini. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap nonton Kontan TV. Jangan lupa juga untuk subscribe, komen, share, dan nyalakan tombol loncengnya tentunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.